Saudara-saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan, kita kidungkan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Hari ini kami begitu bersyukur kami mendapat kesempatan yang berharga untuk membaca dan mendengarkan firman. Maka kiranya Roh Kudus yang pimpin, tuntun dan arahkan serta tolong kami, sehingga firman ini tidak hanya sekedar kami baca dan dengar, tapi mampu kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Engkau, amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dalam Galatia pasal 3 ayat 24 dan 25. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Saudara-saudara, tema perenungan kita di hari ini adalah hukum Taurat, penuntun sampai Yesus Kristus datang. Saudara-saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan, guru yang baik bukanlah guru yang membuat murid bergantung kepadanya, tetapi guru yang mengantar murid menemukan tujuan hidupnya. Demikian pula fungsi hukum Taurat. Banyak orang mengira bahwa Taurat adalah jalan menuju keselamatan. Namun Paulus justru berkata bahwa Taurat bukan tujuan akhir. Taurat hanyalah penuntun yang mengantar manusia kepada pribadi yang dapat menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Hukum Taurat menunjukkan dosa manusia. Kata penuntun berasal dari bahasa Yunani paidagogos. Pada zaman Paulus, seorang paidagogos bukanlah guru yang mengajar di kelas, melainkan seorang budak yang bertugas mengantar anak menuju sekolah, menjaga, mendisiplinkan, dan mengawasi sampai anak itu dewasa. Begitu pula hukum Taurat. Taurat menunjukkan standar kekudusan Allah. Ketika manusia bercermin pada Taurat, ia menyadari bahwa dirinya berdosa dan tidak mampu memenuhi tuntutan Allah dengan kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, Taurat tidak menyelamatkan, tetapi menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan juru selamat. Selanjutnya, Kristus adalah tujuan akhir dari Taurat. Paulus berkata bahwa Taurat berlaku sampai Kristus datang. Artinya, seluruh isi Taurat sebenarnya menunjuk kepada Yesus. Korban-korban dalam perjanjian lama menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Imam besar menunjuk kepada Yesus sebagai imam besar agung. Bahkan seluruh sistem Taurat mempersiapkan umat untuk menerima Mesias.
Ketika Kristus datang dan menggenapi seluruh Taurat, jalan keselamatan tidak lagi melalui usaha menaati hukum, melainkan melalui iman kepadanya. Selanjutnya, sekarang kita hidup oleh iman kepada Kristus. Ayat 25 berkata, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun itu. Ini bukan berarti Taurat tidak berguna atau boleh diabaikan. Taurat tetap menyatakan kehendak Allah dan mengajarkan kekudusan. Namun kita tidak lagi hidup di bawahnya sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Kita menaati Allah bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Ketaatan kita lahir dari kasih, bukan dari ketakutan. Saudara-saudara, seorang penunjuk jalan tidak pernah menjadi tujuan perjalanan. Ketika kita telah tiba di tujuan, perhatian kita tertuju kepada tujuan itu, bukan lagi kepada penunjuk jalannya. Demikian pula hukum Taurat telah mengantar manusia kepada Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, karena itu, jangan meletakkan pengharapan pada usaha diri kita sendiri, pada banyaknya perbuatan baik, atau pada kemampuan menaati aturan. Letakkanlah pengharapan sepenuhnya kepada Kristus, sebab hanya Dia yang membenarkan, menyelamatkan, dan memberi hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Maka biarlah kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan yang masih Tuhan beri dan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan, selalu mensyukuri kehidupan yang masih Tuhan berikan, terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan sebagai buah dari keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah ada dalam pelayanan renungan harian keluarga hari ini. Tuhan memberkati bagi mereka yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang lemah kiranya Tuhan kuatkan. Inilah kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aminkan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.